seorang guru tidak hanya sebatas menyampaikan materi pembelajaran, tetapi juga menjadi contoh bagi peserta didik dalam berbagai aspek, termasuk sosial emosional. Salah satu tantangan utama dalam hal ini adalah menjaga konsistensi sikap dan emosi di depan siswa. Guru juga harus mampu mengendalikan stres dan emosi negatif yang mungkin muncul akibat tekanan kerja, baik dari administrasi, orang tua, maupun siswa itu sendiri. Selain itu, perbedaan latar belakang sosial dan juga budaya siswa menuntut guru untuk bersikap adil dan bijaksana dalam menghadapi berbagai situasi. Dalam pengalaman mengamati proses belajar mengajar, salah satu kasus yang sering terjadi adalah ketika guru menghadapi siswa yang sulit dikendalikan secara emosional. Misalnya, anak yang mudah marah atau sering menangis. Ada kejadian di mana seorang guru tanpa sadar merespon dengan nada tinggi karena kelelahan yang justru membuat siswa semakin tidak terkendali. Hal ini menunjukkan bahwa kontrol emosi guru sangat berpengaruh terhadap pembelajaran sosial emosional di dalam kelas. Guru yang mampu tetap tenang dan memberikan pendekatan yang lembut biasanya akan lebih efektif dalam menenangkan dan membimbing siswa. Sekolah dapat mendukung pembelajaran sosial emosional dengan mengintegrasikan keterampilan sosial emosional dalam kurikulum dan juga metode pembelajaran. Misalnya, pada pembelajaran pendidikan Pancasila, siswa dapat berdiskusi tentang etika dan juga nilai-nilai kebersamaan, sementara dalam pembelajaran bahasa, misalnya, mereka bisa melakukan refleksi diri melalui tulisan. Selain itu, guru juga memegang peranan penting dalam mengembangkan kecerdasan emosional pada siswa. Oleh karena itu, pelatihan bagi guru sangat diperlukan agar dapat mereka membimbing siswa dengan mengelola emosi, membangun empati, dan menyelesaikan konflik secara konstruktif. Sekolah juga perlu menciptakan lingkungan yang aman dan juga inklusif dengan mendorong budaya saling menghargai, menyediakan ruang bagi siswa untuk mengekspresikan perasaan mereka, serta mengadakan kegiatan seperti mindfulness atau diskusi kelompok. Selain itu, layanan bimbingan dan juga konseling sangat penting untuk membantu siswa yang mengalami kesulitan emosional, misalnya dengan menyediakan sesi konseling atau program pengelolaan stres. Agar lebih efektif, sekolah juga perlu melibatkan orang tua dan juga komunitas dalam mendukung pembelajaran sosial emosional, seperti melalui workshop atau program kolaboratif dengan lembaga di luar sekolah. Namun, terdapat beberapa tantangan dalam penerapan pembelajaran sosial emosional di sekolah. Salah satunya adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman guru serta staf sekolah mengenai pentingnya aspek sosial emosional dalam pendidikan. Selain itu, fokus yang masih dominan pada pencapaian akademik seringkali membuat sekolah kesulitan mengalokasikan waktu dan juga sumber daya untuk mengembangkan keterampilan sosial emosional pada siswa. Tantangan lainnya adalah terbatasnya jumlah tenaga pendidik yang memiliki pelatihan khusus tentunya dalam bidang sosial emosional, serta keterbatasan waktu dan juga jadwal pembelajaran untuk mengakomodasi program sosial emosional dalam pembelajaran. Selain itu, dinamika sosial di sekolah seperti kasus bullying atau kurangnya dukungan antar siswa juga dapat menjadikan hambatan dalam menciptakan pembelajaran sosial emosional di lingkungan sekolah. Faktor lain yang juga mempengaruhi adalah tingkat keterlibatan orang tua yang beragam, di mana tidak semua orang tua memahami atau mendukung pentingnya pembelajaran sosial emosional, sehingga sulit untuk menciptakan kesinambungan untuk pembelajaran sekolah.
Karakteristik peserta didik sangat mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional karena setiap siswa memiliki latar belakang, pengalaman, dan kemampuan emosional yang berbeda. Faktornya seperti usia, tingkat perkembangan kognitif, lingkungan keluarga, serta pengalaman sosial dapat mempengaruhi cara mereka untuk merespon pembelajaran sosial emosional. Misalnya, anak-anak yang berasal dari lingkungan keluarga yang suportif cenderung lebih mudah memahami dan mengelola emosinya dibandingkan dengan anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan tekanan ataupun konflik. Selain itu, perbedaan kepribadian juga berpengaruh, di mana siswa yang ekstrovert mungkin akan lebih mudah mengekspresikan emosinya, sedangkan siswa yang introvert mungkin akan membutuhkan pendekatan yang lebih personal untuk mengembangkan keterampilan sosial mereka. Keberagaman budaya dan nilai-nilai yang dianut oleh setiap siswa juga dapat menjadi tantangan dalam menyamakan pemahaman dan penerapan keterampilan sosial emosional di dalam kelas. Untuk menghadapi kendala tersebut, sekolah perlu menerapkan pendekatan yang fleksibel dan beragam dalam pembelajaran sosial emosional agar dapat menjangkau semua peserta didik. Guru harus mampu mengenali perbedaan individu siswa dan menyesuaikan metode pengajaran sesuai dengan kebutuhan mereka. Salah satu strategi yang dapat diterapkan adalah bagaimana untuk menggunakan pendekatan yang berbasis pengalaman nyata seperti bermain peran, diskusi kelompok, ataupun proyek kolaboratif yang memungkinkan siswa untuk belajar dari pengalamannya secara langsung. Selain itu, penting bagi guru untuk menciptakan lingkungan kelas yang aman dan mendukung, di mana setiap siswa akan merasa sangat dihargai dan bebas untuk mengekspresikan emosinya tanpa untuk takut dihakimi. Pendampingan individual, baik melalui bimbingan konseling maupun interaksi langsung dengan guru, juga dapat membantu siswa yang mengalami kesulitan dalam mengembangkan keterampilan sosial emosionalnya. Selain itu, untuk melibatkan orang tua dalam pembelajaran sosial emosional di rumah juga sangat penting agar terjadi kesinambungan antara apa yang diajarkan di sekolah dan juga di lingkungan keluarga. Dengan pendekatan yang inklusif dan suportif, sekolah dapat membantu semua peserta didik terlepas dari karakteristik mereka untuk berkembang secara emosional dan emosional yang optimal. Kesimpulannya, guru memiliki peran yang sangat penting dalam pembelajaran sosial emosional. Mereka tidak hanya berfungsi sebagai pendidik akademik, tetapi juga sebagai fasilitator dalam pengembangan keterampilan sosial dan emosional siswa. Peran aktif guru mencakup beberapa aspek, utamanya seperti guru menunjukkan keterampilan sosial dan emosional yang positif, seperti berempati, komunikasi yang baik, serta pengelolaan emosi yang sehat, sehingga siswa dapat mencontoh dari perilaku guru. Selanjutnya, guru membangun suasana kelas yang mendukung, di mana siswa merasa dihargai, diterima, dan bebas mengekspresikan perasaan mereka tanpa takut dihakimi. Poin lain, guru mengajarkan keterampilan sosial dan emosional secara eksplisit melalui berbagai metode seperti diskusi kelompok, bermain peran, atau refleksi diri.